meminta saya untuk menjadi saksi ahli ya. Kembalinya sikap-sikap otoritarianisme aparat ya, bahkan mungkin lebih sistematik dari era Orde Baru dengan seminggu 2 minggu lalu memang ketika saya mengantar Bung Abraham Samad diperiksa, Bung Abraham setelah pemeriksaan meminta saya untuk menjadi saksi ahli ya, untuk menjelaskan tentang apa itu jurnalisme. Dan ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya agak prihatin ya sebagai wartawan 2 zaman, zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Saya dulu mengalami ya tekanan-tekanan terhadap jurnalisme, terhadap media di era Orde Baru. Tapi bahkan saat itu tekanannya itu ya namanya waktu itu era otoriter kan, kita masih bisa maklumi. Dan ketika era reformasi seharusnya sikap-sikap yang mengintimidasi, menekan, mempersekusi pers itu sebenarnya sudah harusnya hilang sesuai semangat reformasi. Makanya ada undang-undang pers yang melindungi kemerdekaan pers dan melindungi profesi wartawan. Jadi menurut saya ini gejala kembalinya sikap-sikap otoritarianisme aparat ya, bahkan mungkin lebih sistematik dari era Orde Baru dengan cara yaitu media yang saat ini memang waktu itu belum ada ya. YouTuber itu kan fenomena 10-15 tahun terakhir ini. Bung Abraham Samad yang kebetulan sekarang jadi punya podcast yang sangat populer dianggap sebagai pihak yang ikut terlapor, dianggap melanggar pidana mungkin ya. Nah itu sangat sangat memprihatinkan. Kalau wartawan dan media ketika memberitakan atau mengulas peristiwa sengketa seperti ini kan antara sengketa Jokowi dengan publik sebenarnya. Masyarakat Indonesia yang ingin tahu apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Nah, kalau media memberitakan itu kemudian dilaporkan menjadi pihak yang kemungkinan ikut terlibat dalam pelanggaran, ya nanti semua wartawan tidak bisa melakukan kerjanya, teman-teman nggak bisa bekerja sini. Sedikit-sedikit harus dilaporkan dan harus diperiksa dan sebagainya. Nah, itu satu. Jadi gejala kembalinya sikap-sikap otoritarianisme aparat dalam mempersekusi atau menekan wartawan. Yang kedua yang paling penting, karena kebetulan saya ikut membidani lahirnya Dewan Pers era Reformasi, saat itu sebagai Direktur Eksekutif, kita itu ada kerjasama dengan kepolisian ya, 20 tahun terakhir ini, apa yang disebut ketika kasus-kasus melibatkan media, pemberitaan media, itu kesepakatannya polisi tidak langsung mempersoalkan media itu, tapi polisi menanyakan ke Dewan Pers. Nah kemudian secara rutin setiap 2-3 tahun ada radiogram atau surat edaran Kapolri yang ditujukan kepada aparatnya di seluruh Indonesia. Jika ada kasus sengketa melibatkan media harus berkonsultasi dulu dengan Dewan Pers. Nah dalam kasus Abraham Samad ini dan juga kawan Mikael ya, Sentana dan lain-lain itu sama sekali mengabaikan itu. Jadi mengabaikan surat edaran atau radiogram Polri sendiri. Jadi yang melanggar itu justru aparat yang melakukan penyelidikan saat ini. Itu seharusnya tidak begitu. Jadi harus semacam konsultasi, koordinasi dengan Dewan Pers, apakah media bisa dianggap melakukan pelanggaran. Nah, tugas jurnalisme itu kan masuk wilayah etika. Nah, itu domainnya adalah Dewan Pers. Nah, saya harapkan nanti dalam pemeriksaan saya sebagai saksi disebut ahli gitu ya, karena saya bukan terlibat, tapi saya akan menjelaskan. Saya akan memberi pelatihan tingkat dasar kepada bapak-bapak polisi yang memeriksa saya, bagaimana memahami jurnalisme dan etika media. Bapak, berarti Bapak Abraham Samad di sini posisinya disebut sebagai media, awak media gitu. Dia terlapor, makanya itu yang tidak terlalu jelas. Tapi kalau melihat posisinya kan, Bang Abraham itu hanya membuat wawancara-wawancara dengan para pelaku ya, Roy Surya dan kawan-kawan. Jadi dia hanya memberikan penjelasan ke publik. Tugas wartawan itu kan menjadi mata dan telinga publik, agar publik mendengar langsung, memahami dan melihat apa yang terjadi. Berarti Abraham termasuk media, jurnalis gitu, iya. Dalam jurnalistik gitu. Jelas. Jurnalisme baru ya, YouTuber itu. Jadi nanti akan saya tegaskan bahwa apa yang membedakan jurnalisme dan bukan jurnalisme itu satu saja sebenarnya. Paling mudah ya untuk dipahami oleh Pak Polisi nanti. Bahwa jurnalisme itu informasi, data,
dokumen yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi kalau tidak ada kepentingan dengan publik, itu hanya informasi biasa. Infotainment bukan jurnalisme. Karena itu hanya untuk menyenangkan orang yang hobi ngegunjing ya, infotainment misalnya itu. Nah, kalau ini menyangkut kepentingan publik, kepentingan negara bahkan, menyangkut keaslian satu ijazah yang dipunyai presiden asli atau tidak, itu harus pasti, harus jelas. Itu rakyat harus tahu.